Macam mana waktu awal kawin dulu? Tidak terasa pagi Pak ya. Nah, tak tahunya ayam kongkong berumahan sudah. Tapi yang mengguring tidak ada bini Pak ya. Balik sana salah, balik sini salah, beting kurup salah, beti harap salah gitu ya. Tidak ada bini. Tapi kalau pengantin baru tidak terasa pagi. Begitulah orang yang ketika di malam pertama ada alam barzah, tak tahu-tahunya kiamat. Itulah alam yang kelima. Maka itu doa yang kita bacakan untuk arwah-arwah orang telah mendahului kita. Allahumma ja'al quburahum maradatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka itu taman dari taman-taman surga. Wa taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Dan jangan jadikan kubur-kubur mereka itu jurang daripada jurang api neraka. Na'udzubillah. Berapa lama dalam barzah tidak tahu Pak. Tergantung iman. Kalau imannya tebal, ya seperti tadi, tidak terasa kiamat. Berakhirnya alam barzah kalau sudah ditiupkan sangkakala atau trompet malaikat. Malaikat siapa? Dari Israfil. Jadi malaikat Israfil itu punya trompet. Saya malam tahun baru di pelabuhan itu, kebetulan di rumah jalan pelabuhan. Saya bilang sama anak-anak, banyak di parkir depan rumah saya. Hati-hati saya bilang, jangan semangatnya. Kamu bakar kembang api, bunyikan mercon, tiup trompet. Oke, saking senangnya kamu niup trompet, nah malaikat Israfil ikut juga niup trompet. Kamu lagi lalai, lagi pesta malam tahun baru, seluruh kemaksiatan menjadi satu malam itu. Yang jogetnya, yang diskotiknya, yang mabuknya, yang seks segala macamnya bebas semua malam itu. Malaikat Israfil niup trompet juga, kita semua mati. Nauzubillah. Alam barzakh diawali dengan tiupan sangkakala atau trompet malaikat Israfil. Terakhir mati semua, dialah nanti akhir ini menyambut nyawanya sendiri. Hanya Allah sendiri lagi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana, semuanya binasa, hanya Allah sendiri. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Dibangkitkanlah. Siapa yang pertama kali bangkit Bapak Ibu sekalian? Malaikat Nabi Muhammad yang pertama kali bangkit. Pada mahsyar nanti, apa yang Nabi Muhammad katakan ketika bangkit pada mahsyar? Mana anakku Ibrahim, mana anakku Qasim, mana anakku Fatimah, mana Ummi Kulthum, mana Ruqayyah? Bukan itu. Dia tak cari anaknya, bukan. Apa yang disebutkan? Ummati, umatku. Itu. Di akhir hayatnya dia menyebut kita ketika bangkit nanti di padang mahsyar juga dia cari kita. Ayo, mana jamaah al-huda? Mana orang panitia? Mana orang komplek manunggal? Mana kumpul ini semua umatku yang benar-benar umatku dan saya bisa mengenal. Jadi kita bisa ngaku bisa, cuman nabi nggak bina kita, itu masalahnya, ya enggak? Saya kenal dengan gubernur Jambi itu, cuman begitu ketemu, Pak kenal saya Pak, kau siapa? Tapi apa? Kenapa? Tidak kenal ya kan? Bagaimana agar dikenal oleh Rasulullah? Banyak caranya. Di antara itu adalah wudu. Inna ummati ya'tina yaumal qiyamah ghurrin muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di akhir kiamat datang dengan wajah yang berseri. Oh sana belakang sana, oh sudut sini, oh sudut sana, yang wajahnya berseri kelihatan dan diakui oleh umat Nabi min atharil wudu, dengan bekas wudu yang kita lakukan. Kalau ngaku umat Nabi kada suah berwudu, tak pernah ambil air sembahyang, tak kenal tikar sejadah, itu susah diakui sebagai umat. Kita bisa ngaku seperti saya katakan tadi, oh itu kawan kita lah tuh. Begitu dikenalkan, siapa kau ya? Berarti dia tidak kenal. Itulah wudu. Di antara hikmah Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Tentu sebelum sholat juga harus berwudu. Insya Allah orang yang rajin berwudu, orang yang rajin sholat dikenal oleh Nabi dan diakui sebagai umatnya di padang mahsyar nanti, termasuklah kita yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi
agar dikenal gitu ya di hari kiamat. Itulah alam kita yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Ini tegang, cerita akhirat semua ini, Pak ya. Cerita mati. Tapi tidak perlu khawatir dengan cerita mati itu. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Bapak-bapak mau masuk surga? Syaratnya cuma satu. Apa? Mati dulu. Itu aja syaratnya. Maka itu ada sebuah anekdot ya. Jadi katanya, Ustaz, katanya kalau sembahyang kalau mau masuk surga, masuk masjid itu salah. Bukan begitu kalimatnya itu. Kalau sembahyang masuk masjid itu salah. Sembahyang kalau mau masuk surga, lupa saya, anekdot ini lucu-lucuan sebenarnya gitu ya. Yang benar itu yang masuk surga gitu ya. Jadi mati dulu syaratnya. Tidak usah khawatir, Pak. Bicara dan tidak perlu takut. Seperti saya katakan tadi, al-hayatu qasirah wa ahdabuha katsirah. Hidup ini hanya cerita pendek, sementara targetnya banyak. Hidup ini hanya sebentar, hanya cerita dari tanah ke atas tanah dan kembali ke tanah. Kita ini semua bau tanah. Itu. Jadi dimensi Isra Mi'raj itu kalau kita lihat gitu ya, dalam relativitas waktu hanya sebentar saja. Ada yang pernah buka Google Earth, yang sering main internet, boleh lihat ya. Di mana posisi kita sekarang ini? Boleh lihat ya, Google Earth nama programnya itu. Bumi kita di sini, titik Kuala Tunggal, Jalan Manunggal, naik ke atas, tinggal Tunggal, terus naik ke atas, tinggal Jambi, tinggal Sumatera, tinggal Indonesia, terus kita naik ke atas, tinggal Asia, tinggal bola dunia, makin kecil. Bertemulah kita dengan Mars, dengan Pluto, dengan planet-planet lain, naik ke atas. Adalah galaksi di situ dengan mataharinya. Naik terus ke atas, jumpa tata surya, jumpa nebula, terus hilang alam raya ini. Semakin hilang, dan nanti kita akan melihat di sana wujud kebenaran ayat Al-Quran. Wa idza syaqqatis sama fakanat swardatan kadhihan. Jadi bumi kita ini tak nampak lagi, Pak. Bukan hanya titik debu, nampak pun tidak lagi kalau sudah terus ke atas itu. Saking kecilnya kita ini, dan langit itu yang luar biasa luasnya ini. Fakana swardatan kadhihan dalam surah Ar-Rahman, seperti bunga mawar yang merekah, persis merah begitu. Silakan lihat. Ya. Itu lewat teleskop Hubble bisa dilihat ya. Luar biasa itu. Jadi cerita Isra Mi'raj, Rasulullah juga melewati itu dari bumi, planet-planet lain sampai ke langit pertama dan terus ke tujuan Sidratul Muntaha. Mana langit itu mana, Pak? Sampai sekarang kita manusia belum pernah melihat yang nama langit dalam bentuk mata telanjang. Ada biru, Pak, di laut, itu di atas, itu bukan langit. Itu hanyalah titik refleksi sentuhan warna air laut menimbulkan warna biru. Tidak ada. Yang dalam hadis dikatakan langit pertama terbuat dari ini, begitulah seterusnya, bertemu dengan arwah para nabi ini, bertemu dengan begini seterusnya. Sampai sekarang orang belum pernah berjumpa yang namanya langit itu. Tapi Rasulullah telah berjumpa dengan yang nama langit itu, dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak bisa masuk, hanya Nabi Muhammad yang bisa ke situ. Jibril pun tinggal karena sudah dalam alam malakut, dalam alam fana semua di situ. Rasulullah menghadap Allah. Tapi jangan dibayangkan Allah itu ada di sana ya, Sidratul Muntaha. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamainya, tidak memiliki tempat, ruang dan waktu, tidak. Tapi dia hadir di hadapan Allah. Assalamu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Penghormatan Nabi Muhammad kepada Allah, segala kemuliaan hanya untukmu ya Allah. Apa jawab Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawab. Penghormatan, kemuliaan, berkah hanya untukmu wahai Nabi. Tapi apa jawab Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nabi tidak mau dihormati sendiri saja. Kemuliaan itu bagi kami, kata Nabi, wa ala ibadillahis salihin,
juga bagi hamba-hamba yang soleh. Insya Allah termasuk kita dalam doa Nabi itu, karena kita rajin sholat. Amin. Itu yang kita baca dalam tahiyat. Makanya tahiyat itu salah satu rukun sholat. Fatihah tahiyat itu rukun qauli, harus kita baca, tak boleh tinggal. Tapi kalau tasbih bisa tinggal, Pak. Ayat bisa tinggal, qunut bisa tinggal. Apa namanya? Rukuk gitu ya. Tak sempat nih, tumakninah saja, tak sempat baca subhanallahil azim bihamdi karena mau keburu umpama ini. Itu tetap sah. Tapi kalau tahiyat dengan Fatihah itu harus dibaca. Malam yaqra bi Fatihatil kitab. Siapa yang tidak membaca dengan Fatihah, maka la salat lahu, tidak dianggap salatnya itu. Sama dengan tahiyat. Ini. Itulah kalimat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadap Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini Pak, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah Isra dan Mi'raj. Kita kalau mau Mi'raj gimana caranya? Kita bisa Mi'raj apa tidak, Pak? Bisa. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara sampainya? Kitalah yang bisa merasakannya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau berbuat baik, kata Nabi, engkau sembah Allah seolah engkau melihat Allah. Itulah yang dalam ilmu tasawuf dikatakan musyahadah. Kita melihat sifat-sifat Allah dalam alam raya ini. Kalau engkau tak bisa, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Itulah muraqabah. Kita dalam sholat Allahu Akbar, kita akan merasa dipantau, diintai, dilihat, disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan kita garuk-garuk, jangankan pakai pakaian yang sembrono, kita hati kita saja kita jaga dalam sholat itu. Hati kita saja kita jaga, mata tidak lirik-lirik, hati pun ikhlas, begitu. Itu dalam sholat yang kita lakukan yang benar. Itulah muraqabah, merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah bisa khusyuk, Pak. Bulan puasa dulu karena saya ngasuh di Radio Masjid Agung, banyak juga yang tanya, Pak, bagaimana untuk membentuk sholat khusyuk itu bagaimana? Saya tidak punya resep yang khusus ya yang saya dapat dalam sebuah kitab, tapi saya ramu-ramu. Di antaranya itu adalah yang pertama tadi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahami maknanya. Insya Allah bisa membantu untuk khusyuk. Nah, kita perlu juga belajar ya bahasa Arab. Pahami maknanya. Ketika kita Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Maka tidak bisa diganti Allahu Akbar itu. Tidak bisa Allah Kabir, Allah Besar, Allah Rahman, tidak bisa. Itulah datang dari Nabi secara tauqifi, kalimatnya adalah Allahu Akbar. Kita pahami, Engkau besar ya Allah, kami kecil. Ketika itulah kita pasang niat, aku sholat maghrib, Pak, 3 rakaat, sudah di situ. Kita pahami, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Dipahami maknanya. Tapi kalau tidak paham, inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki, mama gitu ya, bisa saja lari dia karena tidak paham. Disebut wa Suzuki wa sholati wa Suzuki wa Suzuki gitu ya jadinya. Nah, tidak tahu artinya dari itu. Nah, itu. Jadi itu yang kedua. Yang pertama merasa diawasi, yang kedua paham maknanya, yang ketiga resep khusyuk itu apa? Resep khusyuk yang ketiga yang dikatakan oleh Nabi, sallu sholatal muwadda'. Dalam kitab Mukhtarul Hadis, kumpulan hadis sahih yang disusun oleh Syekh Al-Hashimi. Sallu sholatal muwadda'. Salatlah kalian sebagaimana salat apa? Salat wada'. Nah, baru dengar kan? Ada salat wada'. Kalau tawaf ada tawaf wada'. Haji wada', haji perpisahan Nabi dulu. Tahun ke-8, tahun ke-11 Hijriah. Nabi akan meninggal dunia.
80 hari setelah itu Nabi pun wafat.